Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam. Salam Rahayu. Ini saya menjawab ada komentar dari saudara kita. Sepertinya ini dari orang Muhammadiyah, user. Wah, ini nggak dikasih nama ini ya. Para kiai, para ustadz maupun buya, kemana ilmumu? Kok bisa dibodohi Habib? Lihat orang-orang Muhammadiyah tidak peduli sama Habib, kok tidak kualat. Habib itu bukan nabi, bukan Tuhan. Kenapa harus ditakuti? Orang beragama hanya patuh dan menyembah kepada Tuhannya, bukan kepada Habib. Ini dari saudara kita yang sebelah kalian, orang Muhammadiyah kalian. Tapi saya mau membacakan dulu dari statusnya Gus Isom, Kiai Ahmad Isomuddin. Saya habiskan separuh usia untuk berkhidmat melalui NU hingga 2 periode menjadi Rois Suriah PBNU. Tapi baru kali ini saja dengar ada Habib turut mendirikan NU. Kita juga pernah membaca soal itu. Itu berawal dari sebuah blog tahun kapan ya gitu loh. Saya pikir ini info dari satu sumber gitu kan. Padahal sebenarnya sumber itu bisa di cross check loh. Apakah benar ataukah hanya kata dari kakeknya, buyutnya seperti itu. Tetapi memang di sejarah itu tidak ada. Tidak ada. Logikanya begini deh. Kalau misalkan orang itu datang ketemu, Kang, saya mau mendirikan ini, Kang. Tadi restunya, ya biasa saja kali gitu loh. Jadi tidak lalu dibuat PBNU ini ada berkat doa restunya ini. Tidak seperti itu. Kalau misalkan kenal ya nggak masalah gitu loh. Tetapi kata-kata itu mungkin dari leluhurnya itu lalu dipakai, diklaim untuk ya dia mungkin punya niat tersendiri gitu loh. Tapi memang sejarah nggak ada. Ya memang betul-betul clean, benar-benar dari Kiai NU. Ini saya menjawab yang dari orang Muhammadiyah tadi. Tidak ada orang NU itu menyembah Habib, itu nggak ada. Gila apa menyembah Habib? Nggak ada. Yang disembah itu pasti Allah. Tidak ada orang NU menyembah Habib. Kenapa di NU ada budaya seperti itu dalam artian ada Habib? Ya karena satu, sesama orang Muslim, sesama orang Islam. Itu. Kenapa di Muhammadiyah tidak ada? Karena di Muhammadiyah itu beda. Pemahaman dan harokahnya itu memang sudah beda. Kalau di luar negeri itu ada Murad Syukri. Dia kan dianggap Wahabi kan. Karena yang membawa itu Wahabi, maka orang NU itu tidak mempelajari. Dianggap ini dogma Wahabi. Kalau yang membawa orang Aswaja itu baru dipelajari. Kemungkinan itu, makanya Kiai Imad itu membawa tesis ini karena dia juga belajar dari A, B, C, D, belajar juga dari mungkin kajian Murad Syukri, belajar dari kajian sendiri, belajar dari kitab A, B, C, D, dicari sendiri. Bahkan lebih komplit, lebih lengkap dari Murad Syukri. Dan bahkan lebih boom gitu loh. Mungkin karena hal itu juga makanya di Timur Tengah atau bahkan orang Muhammadiyah itu tidak percaya mungkin gitu loh. Makanya mereka nggak dianggap, nggak bisa masuk ke Muhammadiyah. Sedangkan orang NU ini kan banyak hal, banyak cerita, bahkan di manuskrip di sejarah di situ ada kejelasan bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alwi gitu loh. Nah dari itu juga makanya dicek, di cross check kemana-mana kitab ABCD. Ya ternyata Ba'alwi sendiri itu juga akhirnya Kiai Imad berbicara apa? Mereka bukan temannya Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan dia meneliti sendiri, dia membaca banyak kitab gitu loh. Makanya kalau Idrus Ramli itu hanya modal satu kitab melawan Kiai Imad, ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Kiai Imad itu kitabnya banyak. Dari kitab Ba'alwi dibaca, dari kitab Aswaja dibaca, dari kitab Wahabi dibaca, dari kitab Syiah dibaca, semua kitab dibaca lalu di-compare. Ibarat orang tuh apa? Kajiannya tuh lengkap. Beda dengan Murad Syukri, beda. Apalagi ini menyangkut Wali Songo juga kan. Ujung-ujungnya kesana juga gitu. Lagian juga beda gitu loh. Karakter ulama NU itu beda. Dia lebih open. Juga terbuka kepada orang yang baru. Lebih ramah. Bukan berarti orang Muhammadiyah nggak ramah. Ada juga yang ramah sama gitu loh. Tapi di dalam penafsiran agama, tafsir agama, ini kan antara Muhammadiyah dengan NU kan beda. Sedangkan orang-orang Ba'alwi itu pemahamannya Aswaja mirip dengan orang Nahdiyin.
Lalu ada perbedaan. Nah, perbedaan itu akhirnya sekarang kan ketahuan semua. Soal doktrinnya Mbak Alwi seperti apa, dia enggak ada. Tapi khusus sejarah, soal distorsi sejarah NU, distorsi soal makam, klaim-klaim makam itu. Nah, itu banyak pertanyaan di situ. Ada apa kok sampai segitunya? Itu loh, gitu loh. Makanya ini ibaratnya apa tuh? Ini bukan hanya soal nasab saja. Tetapi ya, kalau misalkan itu ulama dari Habib, bahkan orang Malaysia, orang Israel, orang mana saja, misalkan dia itu Islam, dia itu ulama, ya nggak masalah, terbuka. Orang itu terbuka. Tapi kalau soal nasab itu memang harus jelas sesungguhnya. Karena memang sudah terjadi apa? Pembelokan. Pemanfaatan atas nama keturunan Kanjeng Nabi kan. Banyak orang mencari keuntungan di situ. Pembodohan juga ada. Bahkan hal-hal yang prinsipal juga ada. Makanya jangan sembarangan ngaku keturunan Nabi. Kalau misalkan ngaku, ada orang nanya mana buktinya, harus bisa menjawab. Doktrin udah nggak laku, dogma nggak laku, semua itu mudah dibantah. Bukti yang ilmiah, yang jelas, itu yang diminta. Kalau tidak ada buktinya ya jangan mudah ngaku seperti itu. Dan untuk teman yang Muhammadiyah tadi jelas, orang NU tidak menyembah Habib, tidak ada. Di NU ulama alim itu banyak, lebih mumpuni itu banyak, sangat banyak sekali. Semua ini terjadi karena apa? Orang NU itu terlalu ramah. Itu paling tidak ya. Wassalam.